Oke, kita mulai ya. Sudah jam 8:06. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita bahas soal TIU, temanya analitis ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, Kak Mulia mengulang sedikit nih ya tentang aturan mainnya atau cara belajar di sini. Nah, jadi teman-teman sengaja kita buat untuk suaranya ini ya silent alias tidak tidak ini ya tidak kamu yang mute kan mute atau mute biasanya ya supaya biar kondusif. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang ngasih pendapat itu tinggal diketik aja di kolom komentar. Nah, biar baik juga videonya agar nggak ada suara-suara yang berisik gitu ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita temanya adalah analitis ya, yaitu tentang eh, trik bagaimana cara menjawab analitis dengan kata kunci. Sebenarnya ini kalau di bahasa trik abnormal sendiri namanya TPOC ya, the power of coba-coba. Nah, biasanya trik ini digunakan untuk kasus soal analitis yang sifatnya itu tentang menyatakan urutan. Ya, jadi bab kali ini analitis tentang urutan dulu. Kalau nanti ternyata selesai, baru kita akan buka sesi permintaan mau bab analitis boleh, di luar analitis boleh. Oke, suaranya nggak kedengaran. Tes satu 2 dicoba. Mungkin sinyal di sana. Yang lain aman suaranya. Tes satu 2 dicoba. Di sini Kak Mulia cek aman suaranya. Tes satu 2 dicoba. Aman ya? Tes. Oke, aman kok. Mungkin sinyal ya teman-teman ya. Tes satu 2 dicoba. Oke, aman ya. Nah, Kak Mang, coba cek sinyal masing-masing ataukah masih tertekan ini ya suaranya. Oke, kita mulai aja dulu. Jadi untuk tentang urutan, nah contoh satu nih. Seperti biasa, selagi alangkah baiknya kita coba dulu teman-teman baca atau teman-teman mengerjakan dulu ya. Kalau nanti kira-kira 1 menit 2 menit udah nggak sanggup lagi ketik bahas maka langsung kita bahas. Nah, belajar kita langsung dari soal ya, dari soal ke pembahasan, soal ke pembahasan. Oke, silakan. Ini salah satu soal pertama kita. Silakan dicoba dulu. Oke, kita lanjut. Ups. Nah, jadi kalau nanti muncul soal-soal yang ditanyakan adalah tentang urutan. Nah, jadi di sini kan opsinya tentang urutan. Apakah si A, C, E, H, C, D, E, H gitu ya. Maka ada satu ya konsep sedikit ya berbagi sedikit tentang jangan eh, jangan teman-teman itu membuat ini eh, apa namanya itu ya. Kita triknya itu adalah periksa, bukan triknya itu merancang. Kebanyakan peserta kebanyakan peserta menjawab soal urutan merancang. Nah, apa itu merancang? Artinya dibuat nanti ada 5 ya atau ada 4. Nah, nanti disusun satu-satu berdasarkan kata yang diberikan. Nah, kalau kita merancang biasanya itu kita nggak cukup waktu. Tapi apa instruksi soal pilihan ganda? Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling tepat. Instruksinya adalah disuruh milih. Nah, disuruh meriksa, bukan disuruh kerjakan. Kalau dikerjakan baru kita kerjakan, tapi kita disuruh milih. Jadi ada trik yang namanya periksa saja untuk memilih mana jawabannya. Nah, ya, periksa yang di mana diperiksa langsung periksa di pilihan ganda. Kalau soalnya model-model seperti ini, itu alangkah baiknya kita mulainya itu dari bawah. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena rata-rata ini soal tujuannya untuk menghambat atau memperlama kita sebagai peserta agar
lewat dari 54 detik per soalnya. Kenapa 54 detik? Karena jumlah soal eh, CPNS sendiri 110 dalam waktu 100 menit. Artinya satu soal kita harus mampu tuh 54 detik. Oke ya, sampai. Nah, sampai di sini mungkin aman ya. Kalau nggak aman langsung ketik Kak, ulang atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas. Karena konsepnya tadi kita adalah trik abnormalnya periksa, maka kita baca satu kalimat langsung periksa. Contoh nih, kita langsung dari bawah nih ya. Tema H harus bersama C. Artinya, kalau ada H, berarti harus ada C. Kalau ada C, harus ada H. Sekarang kita periksa, yuk. Dari bawah lah dulu. Ada H di sini, Kak? Ada, tapi nggak ada C. Maka coret. Nah, ya berarti E bukan. Lihat lihat lagi ke atas. Ada H, tapi nggak ada C. Oh, ada. Berarti ini aman. Lanjut ke C. Ada H, Kak? Ada, tapi nggak ada C. Buang lagi. Mengeliminasi atau mencoret jawaban yang pasti salah. Yang B ada H, Kak? Oh, ada, tapi ada C. Aman, masuk dia. Yang A ada H, ada C, ada. Oke, berarti tereliminasi berapa? Ya, tereliminasi dua pilihan jawaban. Nah, trik ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita lebih mudah cari yang salah daripada yang benar. Karena yang salah itu ada empat. Sementara yang benar itu ada hanya satu gitu ya. Jadi kita eliminasi aja yang pasti salah. Oke, lanjut kedua. Nah, nih, tema G dan B. Nah, ini kita harus sering-sering ya eksplorasi bahasa-bahasa analitis, bahasa-bahasa si pembuat soal. Jadi bahasanya itu kita ngikutin bahasa mereka. Contoh nih, tema G dan B harus bersama F. Apa maksudnya? Tema G dan B harus bersama F. Berarti kalau ada G harus ada F, ya. Kalau ada B juga harus ada F. Nah, gitu. Ya, tinggal kita cek yang pertama. Ingat, triknya adalah periksa. Berarti cek dulu, kalau ada G, ada F. Apakah di sini ada G? Tapi nggak ada F, Kak. Maka kau bukan pilihanku. Gitu ya. Ada lagi G? Nggak ada. Sekarang yang B. Kalau ada B, harus ada F. Kebetulan ke B ini tidak dipilih. Maka ada pasti B nggak ada. Gitu ya. Oke. Selesai yang ini. Ini udah, ini udah. Langsung yang ini sekarang. Tema E dan A harus dipilih bersamaan. Berarti kalau ada E harus ada iya A ya. Tema E dan A harus bersamaan. Ini yang benarnya. Maka yang salahnya dibalik. Ya kalau nggak ada E dan A berarti salah. Yang mana yang nggak ada E nggak ada A B. Maka jawabannya A gitu ya. Nah, oke rata-rata udah pada benar semua nih, luar biasa ya. Oke, mungkin kalau ada cara yang sama, ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada cara yang berbeda juga nggak masalah. Yang penting kita lulus. Karena di hari H tidak ditanyakan caranya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kakak lanjut. Lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditik aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Oke. Nah, silahkan dicoba dulu sekitar 1 atau 2 menit. Ya, Kak Mulia tunggu. Jadi kita pause. Nah, ternyata sudah menjawab D. Oke, yuk. Pertama kita baca dulu pertanyaan. Lagi-lagi kalau soal panjang-panjang pakai konsep bahasa Indo ya. Baca dulu pertanyaan. Urutan jadwal kelas yang memenuhi persyaratan di atas untuk siswa minggu kedua hingga minggu ke-8. Berarti urutannya minggu kedua dan minggu ke-8 gitu ya. Dah, sebentar. Nah, yuk. Jadi kita baca dulu ya. Di Akademi Kuliner LMN, setiap siswa diwajibkan mengikuti 8 kelas memasak berbeda yaitu ada kelas P, Q, R, S, T, U, W dan V dan W. Setiap siswa mengambil satu kelas secara
berurutan setiap minggunya dan tidak ada kelas yang diulang. Berarti aman ya, nggak ada pengulangan. Penjadwalan kelas-kelas ini dibatasi oleh beberapa aturan sebagai berikut. Nah, kita boleh dari bawah, biasanya enak tuh dari bawah, karena biasanya yang atas-atas tuh belum ada pilihan. Kalau kamu sukanya dari bawah, yuk. Langsung nih, dari bawah boleh. U dan P harus dipisahkan oleh 2 minggu berturut-turut. Nah, trik kita tadi apa? Periksa ya. Nah, kita triknya periksa, bukan merancang. Artinya langsung kita periksa. U dan V harus ada selang dua. Harus ada selang dua dia. Kita cek yang E. U atau V dan U boleh terpisahkan oleh dua. Oke, ini memenuhi syarat. Berarti dia betul. Yang D. V dan U dipisahkan oleh dua juga. Berarti dia betul. U dan V dipisahkan oleh dua juga. Berarti dia betul. Yang B, U dan V juga dipisahkan dua juga benar, tapi yang A, U dan V dipisahkan tiga, satu, dua, tiga. Maka coretlah jawaban yang pasti salah. Berarti A salah. Ya, dah lanjut. Tadi ini udah nih, sekarang yang ini. S harus diikuti sebelum mengikuti kelas T. Berarti yang mana duluan? S harus diikuti sebelum mengikuti T. Berarti sebelum T, S dulu. Ya, S harus diikuti sebelum T. Nah, sedangkan tadi urutannya mana? Berarti mana dulu nih? S dulu atau T dulu? Ayo, S dulu atau T dulu? S harus diikuti sebelum mengikuti kelas T. Berarti S dulu ya. Berarti kan S dulu baru T. Nah, ini yang betulnya. Oke, maka dibalik. Ini yang salah. Cari apakah ada urutan T dulu baru S. Kita coba lagi periksa. Yang E ketemu Kak T dulu baru S. Maka dia salah. Nah, yang D S T. Oh, dia memenuhi. Yang C T S. Salah. Karena ini tadi kita ada salah. Ya, oke. Ada lagi? Ini S T. Betul. Tinggal dua. Oke, gitu ya. Tinggal dua pilihan. Nah, lanjut lagi. Periksa lagi. Ke atas lagi. Ini ya. T harus diambil segera setelah mengikuti kelas Q. Yang mana dulu? T harus diambil segera setelah mengikuti Q. Berarti iya, Q dulu ya. Q dulu, baru T. Nah, bahasa-bahasa seperti ini nih yang harus dipahami dengan cepat waktu nanti ujian. Nah, kita ini yang betul, Kak. Maka yang salahnya dibalik. Ada nggak T dulu baru Q? Oke, kita periksa. Ternyata ada T dulu baru Q. Ada yang B, T dulu baru Q. Maka ini salah. Nah, langsung ketemu jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi nanti tinggal sat selesai. Sat selesai gitu ya. Nah, kita tujuannya bisa membantu siswa-siswa secepat mungkin. Oke, jawabannya yang D. Rata-rata yang komen udah pada benar ya. Udah pada mantap nih. Rata-rata udah pada benar. Oke, aman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal berikutnya. Nah, nih. Silakan untuk soal ketiga ya, kalau nggak salah ya. Silakan dicoba dulu, Kak Mulia kasih 1 atau 2 menit. Ya, oke, yuk kita bahas. Kak Mulia kira susah analitis teman lupa betul semua ya. Yuk, ada 5 orang sahabat yang bernama Alia, Babang, Fitri, Mulia, dan Satria. Yang paling muda adalah Satria. Ya, Alia tidak lebih tua dibandingkan Babang dan Fitri. Oke, kita langsung aja ya. Triknya tadi adalah bukan merancang tapi periksa. Nah, jadi kata pertama sudah muncul di sini. Apa? Yang paling muda
adalah Satria. Karena ini bukan urutan nomor, kamu lihat dari atas ya. Yang paling muda adalah Satria. Nah, kita baca pertanyaan dulu. Apa pertanyaan? Urutan berdasarkan usia kelima sahabat tersebut dari paling tua. Berarti kalau dari paling tua, ini berarti yang paling tua. Ya, sedangkan ini berarti urutan yang paling muda. Oke. Jadi yang dikatakan yang paling muda adalah Satria, berarti di belakang wajib Satria. Ini Satria, ini Mulia, salah. Nah, ini Satria, ini Satria. Di sini kita bisa lihat ya, apa kelemahan sepembuat soal? Jawaban disembunyikan di opsi yang paling banyak. Jadi Mulia ini kan beda sendiri, berarti dia salah gitu ya. Mana tahu nanti teman-teman buru-buru itu bisa ngecek kayak gitu ya, boleh. Berarti nomor C kita eliminasi. C salah karena yang paling mudah di situ katanya Mulia. Nah, kita hapus dulu nih, biar mudah. Oke, dah. Lanjut. Selanjutnya, Alia tidak lebih tua dibandingkan Babang dan Fitri. Nah, ini satu-satu. Katanya Alia nggak lebih tua dari Babang dan Fitri. Berarti siapa? Berarti satu-satu ya. Alia itu lebih muda dari Babang. Atau Alia itu lebih muda dari Fitri ya kan gitu ya. Jadi urutannya karena paling tua tuh di sebelah kanan berarti kita ambil satu-satu nih. Berarti Babang dulu baru Alia. Ini yang betul Kak. Maka yang salah balik. Ada nggak Alia dulu baru Babang? Yuk kita cek yang A. Babang dulu aman. Yang B. Alia ya. Tapi Babang nggak ada. Nah ini ya. Ini Babang nggak ada. Udah pasti ini salah nih ya. Nah, karena seharusnya kan 5, betul kan? Lanjut. Yang D, Babang Fitri, aman. Yang E, Alia Babang. Oke, salah. Ini ya, salah. Ini salah. Maka tinggal tinggal ini ya, tinggal A dan D. Oke. Nah, lanjut lagi. Yang sebelah sini. Dikatakan tadi siapa? Si Fitri tadi lebih tua dari Alia. Berarti urutannya F, A. Ini yang benar, Kak. Maka yang salah, ya A dulu baru F. Kalau kita lihat, ada nggak A dulu baru F? Ini aman, Fitri Alia. Ini Fitri Alia. Berarti aman. Kita lanjut ke teks berikutnya. Ya. Tetapi, ya ini ada bahasa tetapi. Berarti kalau ada kata tetapi, itu masih gini cara bacanya. Tetapi, kan tadi Alia tidak lebih tua dari lah. Tetapi, maka ingat nih, Alia lebih muda dari Mulia. Jadi bacanya gitu, nggak usah semua teks. Berarti Alia lebih muda. Berarti Alianya lebih muda dari Mulia. Berarti urutannya Mulia dulu, baru Alia. Ini yang betulnya. Maka yang salahnya dibalik. Alia dulu, baru Mulia. Mana yang Alia Mulia di sini? Yang D ya. Alia Mulia. Maka D itu salah. Sehingga jawabannya yang A. Oke, udah pada benar semua. Ya, semoga lulus lah nih dengan nilai di atas 400-an. Oke, nah sepertinya nggak ada masalah, semuanya rata-rata bagus ya. Oke, kita habiskan dulu untuk bab ini, nanti kita coba bab jalur-jalur, analitis jalur-jalur yang keluar pada bulan 7 kemarin. Kita habiskan dulu yang ini ya. Ini ada berapa nih? Ada 2 lagi. Oke, nah sekarang nih, silakan dicoba dulu, Kak Mulia kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Nah ya, udah. Oke, ini sepertinya udah agak lama menjawab di grup. Mungkin soalnya sudah semakin ini ya, sudah muncul angka. Kak, aku tuh nggak bisa kok ada angkanya. Mungkin gitu kali ya. Karena kebanyakan sudah tersugesti angka itu dianggap kebanyakan orang itu susah. Padahal angka tuh nggak susah. Ya, tuh coba bayangkan angka itu duit. Nah, pasti menyenangkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudahkah Kak Mulia record? Oke, oke sudah. Kita lanjut ya. Mana nih? Nah, Ahmad Idani Khan dan Syakira dan Ahmad Idani Khan, Syakira dan Wati adalah 5 orang sahabat
yang usianya berbeda-beda. Umur Ahmad sekarang 22 tahun, lebih muda. Oke, dibandingkan dengan Shakira. Dan lebih tua 1 tahun daripada Khan. Dan 2 tahun lebih tua daripada Wati. Namun Wati bukanlah yang paling muda. Usia termuda dari kelima sahabat ini adalah 18 tahun. Urutan yang benar dari yang paling muda adalah, oke, lagi-lagi kita ingat jangan merancang, tapi kita periksa saja. Nah, jangan terpaku pada angka-angkanya, tapi kita fokus pada urutan. Contoh nih, katanya Ahmad sekarang umurnya 22 ya. Oke, berapa Ahmad tadi? 22 berarti ya. Di sini ada dikatakan nggak yang paling tua? Nah, kalau kita lihat ini Ahmad umur 22. Katanya ada yang lihat nih, lebih lebih tua 1 tahun daripada Khan. Berarti Ahmad dan Khan itu cuman beda 1 tahun, yang artinya mereka tuh kalau nggak Ahmad Khan berdekatan, ya kalau nggak Khan Ahmad gitu. Makanya yang Ahmad dan Khan berdekatan, yang AK berarti dia lolos seleksi. Ini Khan dengan Ahmad tidak berdekatan, buang, salah. Ini Ahmad dan Khan juga tidak berdekatan. Ini berdekatan, simpan. Ini Khan dan Ahmad juga tidak berdekatan. Maka tereliminasi 3 opsi jawaban. Nah, ya, 3 opsi jawaban. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, kita lanjut, kita sambung di sesi kedua, karena kalau Kak mulai bahas terus ini terpotong ya. Oke, sesi kedua biasanya akan dimulai 10 menit lagi, ya. Kak mulai tutup untuk sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.